Status tenaga honorer akan dihapus pada 2023 sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Lalu bagaimana dengan perangkat desa yang notabene dianggap sebagai bagian dari pegawai pemerintah meski bukan masuk dalam kedua jenis kepegawaian yang disebut di atas? Simak videonya sampai akhir biar tidak gagal paham. Status tenaga honorer akan dihapus pada 2023 sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menyatakan setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal, dalam pasal 8 PP nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Lalu bagaimana dengan perangkat desa yang notabene dianggap sebagai bagian dari pegawai pemerintah meski bukan masuk dalam kedua jenis kepegawaian yang disebut di atas? Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah mengesahkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengubah status para pamong desa atau perangkat desa pada peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu PP nomor 72 tahun 2005 sebagai pelaksanaan UU nomor 32 tahun 2004. Disebutkan bahwa sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya dengan status kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Namun sejak berlakunya UU nomor 6 tahun 2014, status sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya tidak lagi sebagai PNS. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada di bawah kecamatan. Tugas dan kewajiban perangkat desa pun juga berkaitan dengan pelayanan publik. Pada Undang-Undang Desa, terdapat penjelasan mengenai hak bagi perangkat desa, diantaranya mendapatkan gaji dan tunjangan perangkat desa, fasilitas, pengembangan kompetensi, perlindungan, jaminan hari tua, dan pensiun. Hak-hak tersebut juga hampir sama dengan hak ASN. Ada satu hal lagi yang utama persamaan antara perangkat desa dan ASN adalah mengenai sumber penghasilan. Keduanya mempunyai sumber penghasilan yang sama, yaitu APBN dan APBD. Dengan adanya beberapa persamaan antara perangkat desa dan ASN, sudah selayaknya kinerja perangkat desa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS. Mengingat tanggung jawabnya juga cukup besar dalam menjalankan kewajibannya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tentu keberadaan perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita. Apakah akan dihapus bersamaan dengan penghapusan tenaga honorer, mengingat perangkat desa tidak masuk dalam PNS maupun P3K? Ataukah perangkat desa akan masuk dalam PNS atau P3K sebagai solusi dari kebijakan pemerintah terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer? Atau yang lebih tragis lagi, akankah perangkat desa akan diisi dari tenaga outsourcing? Jika pemerintah tidak memberikan kepastian terkait posisi perangkat desa dalam sistem kepegawaian di negara kita. Menarik ditunggu bagaimana pemerintah pusat akan memposisikan perangkat desa dalam sistem kepegawaian di Republik ini. Impossible.